Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada ya. Baik, hari ini kita masih akan membahas tentang menentukan bilangan oksidasi bilangan oksidasi unsur dalam senyawa maupun dalam ion. Ada beberapa pertanyaan, jadi akan Ibu bahas ya satu-satu tentang aturan penentuan bilox. Yang pertama adalah bilox unsur bebas itu sama dengan 0. Apa maksudnya? Siapa saja unsur bebas? Unsur bebas itu adalah yang pertama unsur yang berdiri sendiri. Ketika suatu unsur tidak berikatan dengan unsur lain, maka dia biloxnya adalah 0. Kemudian siapa lagi unsur bebas? Unsur bebas yang kedua adalah molekul diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari dua unsur yang sejenis. Misalnya O2 berarti ikatan antara O dengan O, sejenis, dua unsur yang sejenis. Cl2 maka ikatan antara Cl dengan Cl, berarti sejenis, dua unsur yang sejenis. N2, H2, I2 dan sebagainya. Kalau dalam suatu reaksi menemukan molekul diatomik, maka biloxnya juga sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, siapa unsur bebas yang ketiga? Unsur bebas yang ketiga adalah molekul poliatomik. Poli berarti banyak ya, berarti kalau banyak lebih dari 2, berarti molekul yang terdiri dari banyak unsur yang sejenis. Apa contohnya? Ada O3, ozon, berarti ikatan antara O dengan O dengan O. Ada 3 oksigen yang saling berikatan. Nah, kalau yang sudah seperti itu, maka dia biloxnya sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke peraturan yang berikutnya. Peraturan yang berikutnya adalah bilox O dalam senyawa itu sama dengan -2, kecuali dalam senyawa-senyawa peroksida. Nah, saya bahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan bilox O dalam senyawa itu sama dengan -2. Jadi, apabila oksigen itu berada dalam senyawa, artinya dia berikatan dengan unsur lain, maka biloxnya adalah -2. Contoh nih, kalian ada soal, misalnya tentukan bilox C dalam senyawa CO2. Nah, CO2 itu adalah senyawa. Kenapa? Karena ada ikatan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Ada dua unsur yang minimal ada dua unsur yang saling berikatan. Maka dia disebut sebagai senyawa. Nah, ketika oksigen ini berikatan dengan unsur lain, artinya dia berada dalam senyawa, maka biloxnya sama dengan -2. Berarti bagaimana cara kita menentukan bilox C dalam senyawa CO2? Kan kita sudah tahu biloxnya O. Berarti biloxnya O tadi berapa? Benar, biloxnya O adalah -2. Berarti total bilox dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi total bilox artinya apabila bilox C ditambahkan dengan jumlah bilox O, maka itu harus sama dengan 0. Berarti tadi yang ditanya adalah bilox C ya. Berarti bilox C ditambah oksigennya berapa? Oksigennya jumlahnya 2, berarti 2 kali bilox O harus sama dengan 0. Betul, berarti bilox C-nya yang kita cari, saya misalkan X ditambah oksigennya ada 2 berarti dikali bilox O-nya tadi berapa? -2, betul, berarti 2 dikali -2 sama dengan 0, berarti X -4 sama dengan 0, berarti X sama dengan +4. Jadi begitu. Jadi bilox C dalam senyawa CO2 adalah sama dengan +4. Di sini yang mengambil peran adalah oksigen, karena oksigen sudah diketahui biloxnya. Apabila oksigen berada dalam senyawa, maka biloxnya sama dengan 0. Next. Peraturan yang ketiga adalah bilox Cl apabila dia dalam senyawa, maka sama dengan -1. Contoh, tentukan bilox C dalam CCl4. Nah, misalnya seperti itu. CCl4 berarti ikatan antara C dengan 4Cl, berarti dia masuk dalam senyawa dong. Berarti total biloxnya juga harus sama dengan 0. Berarti bilox C ditambah 4 kali bilox Cl harus sama dengan 0. Nah, berarti bilox C-nya saya misalkan X ditambah 4 kali Cl tadi berapa kalau dalam senyawa biloxnya? -1, berarti 4 kali -1 harus sama dengan 0, berarti X -4 sama dengan 0, berarti X sama dengan +4. Demikian, seperti itu. Kemudian yang keempat, aturannya adalah total bilox dalam ion poliatom
itu harus sama dengan muatan ion tersebut. Apa contohnya? Misalnya saya punya soal tentukan biloks C dalam C2O4 2-min. C2O4 2-min, kalian boleh tulis di buku kalian. C2O4 2-min. Nah, itu termasuk ion. Kenapa? Karena dia punya muatan, ada muatan 2-min di situ. Ada C2O4 2-min. Berarti di atasnya ada angka 2-min, berarti itu menunjukkan adalah muatan. Berarti dia adalah ion, tapi ionnya adalah ion poliatom. Artinya ion yang terdiri dari banyak atom. Dalam ion tersebut ada unsur C dan ada unsur O. Berarti lebih dari satu unsur, berarti disebut ion poliatom. Nah, kalau seperti itu berarti total biloksnya itu harus sama dengan muatannya. Berarti bagaimana? C2O4 2-min. Unsur C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali biloks C ditambah unsur O-nya ada berapa? 4. 4 kali biloks O harus sama dengan min 2. Kenapa harus sama dengan min 2? Karena tadi muatannya 2 negatif. Betul. Berarti tadi 2 kali biloks C yang kita cari ya. Berarti saya misalkan X, berarti 2X ditambah tadi 4 O-nya kan? 4 kali min 2 berarti min 8 kan? Berarti 2X min 8 harus sama dengan min 2. Gitu. Berarti 2x nya sama dengan min 8 nya saya pindah ke ruas kanan, berarti 2x sama dengan min 2 plus 8. Berarti 2x sama dengan min 2 ditambah 8 berapa? Betul, plus 6. Berarti 2x sama dengan plus 6. Berarti x nya sama dengan plus 6 dibagi 2. Atau dengan kata lain, x nya sama dengan plus 3. Berarti biloks C dalam ion C2O4 2-min adalah plus 3. Bisa dipahami? Oke. Lalu apa maksudnya, Bu, yang pengecualian? Pengecualian itu adalah kondisi yang berbeda di mana ion biloks O tadi kan kalau dalam senyawa dia adalah min 2, kecuali dalam senyawa peroksida. Kalau dalam senyawa peroksida maka dia biloksnya min 1. Contohnya apa sih senyawa peroksida? H2O2. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan biloks H, unsur H. Nah, unsur H kalau dalam senyawa itu biloksnya plus 1. Kecuali dalam senyawa hidrida. Hidrida itu adalah ketika hidrogen berikatan dengan logam. Contoh NaH, natrium hidrida. Nah, si hidrogen ketemu nih dengan logam, sama-sama positif. Nah, karena lebih positif yang logam, maka digeser. Jadi si hidrogen menjadi negatif, sehingga dalam senyawa hidrida, hidrogen punya biloks min 1. Baik, demikian anak-anak. Nanti kita bahas di latihan soal ya. Selamat pagi, tetap semangat.